Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, apa sih yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial itu? Adakah yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Manusia selalu memiliki hubungan atau interaksi sosial dengan manusia lainnya. Inilah yang dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, manusia juga sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup dan menjalani aktivitas. Itulah kenapa dikatakan manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian, makhluk sosial. Ciri-ciri makhluk sosial yang pertama, membutuhkan bantuan orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan. Contohnya saja, ketika kita sakit, maka kita akan pergi ke dokter. Kita membutuhkan bantuan dokter untuk bisa mengobati sakit kita. Itulah yang dikatakan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian, interaksi sosial. Ini poin pentingnya. Dalam interaksi sosial ini bisa terjadi antara yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Pembahasannya akan kita bahas nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Menurut seorang sosiolog Charles P. Lomis, ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 atau bahkan bisa 2 atau 3 atau lebih. Ya, kenapa? Dikarenakan interaksi sosial ini terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol atau bahasa. Nah, ini yang menarik. Sangat banyak sekali bahasa yang ada di dunia ini. Nah, bahasa ini yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi antara satu makhluk dengan satu manusia dengan manusia lainnya. Selain bahasa, ada juga simbol. Simbol-simbol ini bisa berupa gambar atau tanda-tanda. Nah, ini juga digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan tertentu. Dalam interaksi sosial, tentunya pasti ada tujuan yang ingin disampaikan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kemudian kita lanjut. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Nah, di kontak sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang bersangkutan mengadakan hubungan langsung atau bertemu langsung secara tatap muka, seperti misalnya apabila orang-orang tersebut saling berjabat tangan, saling tersenyum, saling berbicara tatap muka, dan seterusnya. Kemudian, kontak sekunder. Yang dimaksud dari kontak sekunder yaitu komunikasi dapat dilakukan menggunakan alat-alat, misalnya dengan menggunakan telepon, telegraf, radio, dan seterusnya. Kemudian, syarat interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini ada yang dinamakan komunikator, orang yang berkomunikasi. Komunikan. Kemudian, pesan yang disampaikan. Media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan efek yang ditimbulkan dari komunikasi antara satu orang atau dua orang atau lebih. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis interaksi sosial. Oke, kita bahas di sini ya. Yang pertama ada individu dengan individu. Nah, contohnya ketika berpapasan dengan teman, saling menyapa dan mengucapkan salam. Jadi, antara satu orang dengan orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya, menjadi narasumber. Nah, kalau menjadi narasumber, satu orang berbicara dengan orang banyak. Nah, ini yang dinamakan individu dengan kelompok. Kemudian, kelompok dengan kelompok. Contohnya, Karang Taruna
pemuda di desa yang memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah. Berarti interaksi ini terjadi antara kelompok para pemuda Karang Taruna dan juga kelompok masyarakat yang ada di desa tersebut. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor interaksi sosial. Ada beberapa faktor interaksi sosial. Di sini akan kita bahas imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Mari kita lanjut. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan seseorang atau lebih yang melakukan gerakan untuk meniru seseorang lainnya dalam hal gaya, sikap, perilaku, bahkan penampilan yang menyerupai fisik seseorang. Contohnya seperti yang sudah saya sertakan pada gambar, seorang anak meniru ayahnya berpakaian dan bergaya. Kemudian yang kedua, ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan suatu pemberian tanda atau ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang berkeinginan untuk terlihat sama, serupa, identik dengan seorang lainnya yang dia idolakan. Contohnya, yang ada pada gambar ini, seorang pemuda ingin terlihat seperti tokoh idolanya yaitu Shah Rukh Khan. Maka dia membuat gaya rambutnya seperti Shah Rukh Khan, senyumnya seperti Shah Rukh Khan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sugesti. Nah, sugesti ini merupakan seorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan cara tertentu, di mana orang tersebut akan melaksanakan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Ini sugesti, bisa saja dengan memberikan saran kepada seorang. Nah, kemudian orang itu akan menjalankan saran yang sudah diberikan pada orang tersebut. Kemudian kita lanjut, ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seorang akan suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bijaksanaannya, dan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Jadi simpati ini jatuhnya adalah sikap kita atau rasa tertarik kepada seseorang karena penampilan orang tersebut, pola pikirnya, dan lain-lain. Oke, next. Kemudian yang keempat ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami orang lain tersebut, baik itu kebahagiaan atau kesedihan. Seringkali empati disertai dengan tindakan, yaitu misalkan yang ada pada gambar, seorang ibu memberikan makanan kepada seorang anak gelandangan karena merasa kasihan dan berempati, kemudian memberikannya makanan. Oke, saya rasa sudah selesai materi kita. Cukup sekian. Terima kasih sudah melihat video ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.